Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan. Langsung saja kita kali ini akan membahas tentang 3 kata yang seringkali membuat kita bingung bagaimana dan artinya apa, kapan kita menggunakannya. Ya, ini termasuk kategori jengkelin words gitu ya. Apa dalam bahasa Inggris yang benar itu adalah confusing word, kata-kata yang membingungkan. Oke, untuk menghilangkan kebingungan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Kawan-kawan, kita akan membahas tentang perbedaan 3 kata yang seringkali muncul dalam pembelajaran bahasa Inggris, atau bahkan mungkin Anda ketemu di bacaan-bacaan atau bahkan di soal. Langsung saja kawan-kawan, kita akan mempelajari yang pertama, yaitu dari sisi cirinya. Ciri kata apa yang kita pelajari adalah yang sometimes. Anda perhatikan kawan-kawan, yang kita pelajari yang pertama adalah sometimes yang tulisannya terpisah dan tidak ada huruf S-nya. Nah, ini kita sebut sebagai jenis kata apa? Oke, kata sometimes yang secara penulisannya dipisah, dia adalah disebut sebagai noun phrase. Berarti kita harus tahu terlebih dahulu yang disebut noun phrase itu apa. Noun phrase itu kawan-kawan adalah kata benda yang sudah punya sifat. Ringkasnya begitu saja ya. Jadi ada kata benda. Nah, kata benda itu punya penjelas yang namanya adjektif. Berarti gabungan antara adjektif, kata sifat, dan kata benda itu namanya adalah noun phrase. Oke, untuk yang berikutnya. Untuk berikutnya kawan-kawan, kita buatkan contoh. Many books. Buku di sini adalah sebagai kata bendanya. Sementara many di sini adalah sebagai adjektifnya. Kalau susunan antara adjektif dan diikuti benda, maka kita sebut ini adalah noun phrase. Artinya beberapa buku. Kita buatkan contoh lagi. Misalnya adalah yang tadi di soal itu, sometimes. Nah, di sini sometimes yang tulisannya dipisah itu maknanya apa? Kita lihat dari sisi arti. Arti dari kata sometimes itu adalah beberapa waktu, menunjukkan sebuah jangka waktu. Berarti sama dengan adjektif ini. Dalam teori bahasa Inggris, many, some itu disebut sebagai kuantitatif adjektif. Ya, penjelas jumlah. Berarti kalau penjelas jumlah berarti ada benda yang dijumlah. Nah, maka ini semuanya adalah bendanya. Gabungan antara adjektif dan benda itu disebut sebagai noun phrase. Oke, kawan-kawan, ya, harap diperhatikan itu. Nah, sekarang dalam penulisan bahasa Inggris, letaknya sometimes itu nanti di mana? Itu yang menjadi salah satu tugas pembelajar bahasa Inggris, memahami letaknya. Letak kata sometimes di mana yang merupakan sebagai noun phrase itu letaknya adalah bisa menempati posisi subjek, bisa menempati posisi objek. Berarti yang namanya noun phrase itu kan benar dikatakan sebagai benda. Yang namanya benda itu kan bisa menempati posisi subjek, ya kan? Benda itu bisa menempati posisi subjek dan benda itu bisa menempati posisi objek.
Karena sometimes itu disebut sebagai non-phrase, berarti dia juga bisa menempati posisi subjek dan posisi objek. Kita buatkan contohnya. Oke, dari kata sometimes yang dipisah ya. Oke, artinya adalah sometimes di sini Anda perhatikan tulisannya dipisah ya, dipisah, tidak digabung. Artinya adalah beberapa waktu. Beberapa waktu adalah penting bagi siswa ketika mereka ujian. Ini adalah predikat. Berarti kita akan sebut apa? Sometimes ini kalau bukan sebagai subjek. Subjek yang terbuat dari non-phrase. Non-phrase itu disebut sebagai benda. Benda itu bisa sebagai subjek. Nah, ya kan? Oke, jadi kawan-kawan, Anda harus paham sometimes cara mengingatnya adalah menulis many books itu kan tidak digabung. Many sama books gak bisa digabung karena ini adalah non-phrase. Karena sometimes itu juga adalah non-phrase, maka diingat-ingat tulisan yang tidak digabung itu namanya adalah non-phrase dan bisa sebagai subjek atau objek. Itu logikanya. Contoh yang berikutnya kawan. Don't call me. I need some time to be alone. Nah, ini kan subjek. Ini predikat. Nah, ini kan objek. Objek yang terbuat dari kata benda yang berupa non-phrase, ya kan? Oke, jadi sometimes di sini adalah non-phrase yang mempunyai makna beberapa waktu, beberapa diikuti benda, karena waktu itu benda. Oke, berikutnya. Contoh lain, would you mind sparing some time for me, sir? Apakah Anda keberatan meluangkan beberapa waktu untuk saya, Tuan? Nah, ini Anda kan meminta sesuatu kan? Meminta sesuatu kan? Sometimes beberapa waktu. Nah, ini berarti kategorinya adalah non-phrase. Jadi kawan-kawan, sometimes yang dipisah itu adalah non-phrase dan bisa berfungsi sebagai subjek ataupun bisa berfungsi sebagai objek. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kawan-kawan, yaitu tentang, nah ini dia. Ini digabung. Nah, harap diingat tulisannya beda ya. Kalau digabung, jenis katanya kata apa? Kan gitu. Jenis katanya kawan-kawan, sometimes itu adalah adverb. Yang namanya adverb itu keterangan. Saya pertegas di sini ya. Keterangan. Yang namanya keterangan itu bisa keterangan tempat, bisa waktu, bisa keterangan frekuensi dan sebagainya. Nah, ini termasuk keterangan apa Pak adverb yang sometimes ini? Kan begitu. Ini kawan-kawan, Anda akan tahu keterangan apa kalau Anda tahu artinya dulu. Artinya adalah suatu ketika. Kapan-kapan. Ya. Misalkan saya ingin mengajak kamu makan bakso. Kapan-kapan. Nah, kapan-kapannya kalau ditulis dalam bahasa Inggris Anda harus pakai yang ini, yang digabung ini. Ya kan? Kalau demikian, ini namanya apa? Adverb apa? Karena menyatakan waktu kan? Suatu ketika, berarti kan menyatakan waktu. Kapan-kapan itu menyatakan waktu. Berarti sometimes yang tulisannya digabung tersebut adalah adverb of time. Oke.
Anda bisa menandai ini adverb apa, Anda harus tahu artinya terlebih dahulu. Gitu kawan-kawan ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang letak. Letaknya sometimes yang digabung ini di mana? Bisa di awal dan bisa di akhir kalimat. Kita buatkan contoh. Oke. Sometime last night, Ajit broke into his house. Oke, ini bisa ditanyakan dulu artinya suatu ketika atau kapan-kapan. Tentu yang cocok adalah suatu ketika. Suatu ketika, tadi malam seorang pencuri masuk ke dalam rumahnya. Ingat, ini bukan noun phrase. Ini adalah adverb of time. Ya, suatu ketika kalau Anda bercerita kepada seseorang tentang masa lampau, itu kan Anda boleh pakai suatu ketika. Ya, sometime last night, di satu titik waktu di masa lampau. Untuk sometime yang ini. Kawan-kawan, sebagai tambahan bahwa sometimes itu bisa menjelaskan waktu di masa lampau seperti contoh ini, juga waktu di masa depan. Contohnya, saya ingin mengajak kamu makan bakso. Kapan-kapan? Berarti kan nanti, masih belum. Anda juga boleh menggunakan sometime yang ini. Sehingga kesimpulannya, kawan-kawan harus ingat, ketika nanti Anda mengatakan kapan-kapan, ya, Anda harus menggunakan tulisan yang digabung ini. Jangan sampai yang dipisah. Oke, kalau nanti dipisah, menerjemahkannya harus beberapa waktu. Ya kan? Misal, saya ingin mengajak kamu makan bakso beberapa waktu. Kan nggak nyambung kalimatnya nanti. Oke, contoh lagi. Nah, kawan-kawan, yang ini tadi kan yang di awal kalimat. Sometimes sebagai adverb of time itu juga boleh ditulis di akhir. Nah ini, let's meet and talk about a project sometime. Mari kita bertemu dan ngobrol tentang sebuah proyek kapan-kapan. Berarti nanti. Anda harus menggunakan sometime yang digabung. Oke. Next, untuk berikutnya silahkan Anda bandingkan kawan-kawan. Kalimat ini saya coba untuk saya rekayasa. Tulisannya saya pindah menjadi seperti ini. Silakan Anda bandingkan dari sisi makna. Kalau yang atas, mari kita bertemu dan ngobrol sebuah proyek kapan-kapan. Kita nggak tahu kapan waktunya. Tetapi kalau yang bawah, mari kita bertemu dan ngobrol. Bisa diterjemahkan beberapa waktu saja atau sebentar saja tentang sebuah proyek. Berarti ini segera, ya kan? Mari kita ngobrol beberapa waktu, sebentar saja tentang sebuah proyek. Beda kawan-kawan ya. Kalau yang di sini, kawan-kawan, ini adalah adverb. Kalau yang di sini, ini tadi adalah noun phrase. Oke, dipisah masalahnya ya. Oke, berikutnya kawan-kawan yang ketiga. Oke, ada yang lewat, apa itu? Oke, ya biasa ya. Sunnahnya YouTube lewat. Saya percepat saja. Oke, kawan-kawan, Anda perhatikan yang ketiga ini adalah, nah ini dia. Ini yang paling mudah kawan-kawan. Jangan khawatir, ini karena yang paling mudah. Kata sometimes itu berbeda dengan dua yang sebelah kiri itu. Kawan-kawan, dari sisi jenis, kata sometimes itu adalah adverb. Adverbnya keterangan frekuensi.
Ini adalah digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan lebih dari satu. Berarti ini ada hubungannya dengan simple present atau present tense. Present tense itu kan untuk menyatakan sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu bisa Anda lakukan dengan frekuensi tinggi, kebiasaan itu bisa Anda lakukan dengan frekuensi rendah. Sometimes itu dari sisi arti adalah kadang-kadang. Berarti kan perbuatannya diulang. Kalau perbuatan diulang itu kan berarti simple present. Simple present itu kan verb 1. Berarti ini ada hubungannya dengan tense simple present. Kadang-kadang yaitu sometimes itu berkaitan dengan kata yang sering saya berikan kepada siswa. Di antara adverb of frequency itu apa saja, ya kan gitu. Adverb of frequency, kawan-kawan, yaitu menyatakan tingkat sering dilakukan, yaitu often, seldom, usually, sometimes. Nah, yang ini, sometimes yang ini ya, S ini, always, never, sama every. Ini setara ya, ini setara semuanya dengan ini, yaitu yang sedang kita pelajari. Jadi kalau mengingat sometimes yang pakai S itu ingat adverb of frekuensinya simple present. Kita buatkan contohnya. Oke. Susie sometimes asks me. Nah ini ya kan, ini adalah adverb of frequency. Karena ada kata adverb of frequency sometimes, resikonya harus pakai verb 1. Nah, gitu ya. Next. Sometimes many students may get difficulty to learn English. Kadang-kadang banyak siswa mungkin mendapatkan kesulitan untuk belajar bahasa Inggris. Oke. Jadi sometimes yang di sini menyatakan tingkat sering. Oke. Berikutnya kawan, yaitu contoh yang ketiga. Oke. Many students may sometimes get difficulty to learn English. Ada maksud saya tulis seperti ini, kawan-kawan. Saya ingin menjelaskan letaknya. Gitu ya. Kita belum membahas tentang letaknya sometimes. Letaknya sometimes itu kawan ada di 3 tempat, yaitu di antara, bisa Anda letakkan di antara subjek dan predikat. Ini, nah ini di antara subjek dan predikat. Ini kan subjek, ini kan predikat. Boleh Anda letakkan di situ. Ini intinya sebagai penegas, ya. Terus sometimes boleh Anda letakkan sebelum subjek. Nah, ini letak yang kedua, ini letak yang pertama, ini letak yang kedua. Nah, ini adalah sebelum subjek. Ini kan subjek. Nah, ini subjek. Oke. Yang ketiga, kawan-kawan, letaknya sometimes itu, ini penting ya. Letaknya sometimes itu di antara apa itu namanya, modal dan verb. Nah ini ada kata may, ini ada kata get. Nah ini adalah adverb of frequency ya. Oke, yang terakhir adalah letaknya sometimes itu adalah yang keempat, berarti setelah to be. Nah, ini letaknya setelah to be. Nah, ini adalah to be, dan di sini boleh diikuti sometimes. Tas itu oke, kadang-kadang digunakan, dipakai ke sekolah oleh brother saya. Itu kawan-kawan terkait dengan perbedaan 3 kata yang sering menjengkelkan Anda atau bahkan saya.
ya, saya ikut di dalamnya situ ya biar adil ya. Oke, tetapi semoga dengan kita belajar video ini ada pencerahan, sudah tidak bingung lagi. Oke, yang penting ini Anda harus tahu perbedaannya terhadap ini, dan ini Anda harus tahu perbedaannya terhadap ini. Silakan diulang kalau kawan-kawan belum begitu paham. Oke, kawan-kawan, semoga bermanfaat ya. Silakan pahami dan silakan cermati info yang ada di bawah ini. Oke, silakan klik link di bawah video ini ya, biar kawan-kawan mendapatkan informasi produk kami, yaitu video dasar TOEFL. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.